Wong sejoli saya tidak menggunakan sambutan kok. I love you. Mugi. Saya harus bicara sopan karena on air live oleh Kompas TV, jadi agak sopan-sopan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya muliakan, saya banggakan. Cukup sampai saya banggakan, Bu, ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang saya muliakan dan saya banggakan, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Supreme Court. Yang mulia, yang saya muliakan dan saya banggakan, Profesor Dr. Jimli Asidiki, Dr. Hariman Siregar, Profesor Dr. Makarim Wibisono, Presiden Komisi HAM PBB. Tepuk tanganlah putra Indonesia. Salah satu putra terbaik Republik Indonesia, UN Human Rights Commission leaders. Too long time ago. I love you, Bapak. Yang saya muliakan dan saya banggakan, teman saya, sahabat saya, seperjuangan, Haris Ashar. Dan juga saya hormati dari jarak jauh, ya, Jan Kris Warinusi, seorang pembela hak asasi manusia yang ada di Papua. Setelah itu, bapak-bapak wakil menteri yang saya hormati. Yang pertama tentu wakil menteri Bappenas. Beliau adalah tokoh hak asasi manusia, mantan wakil tetap Republik Indonesia, duta besar di UN Jenewa, Swiss, Watapri. Sekarang dipanggil oleh bangsa Indonesia jadi wakil menteri. Saya juga hormati wakil menteri dalam negeri Ibu, ya, Kartini Papua. Harus sebut Kartini Papua nggak ini? Kami satu daerah. Beliau adalah mantan gubernur perempuan, sekarang wakil menteri dalam negeri, ya. Yang saya hormati wakil menteri desa Pak Arisa Patria, wakil menteri tenaga kerja, dan para wakil menteri lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Perwakilan dari Nahdlatul Ulama,
perwakilan dari lembaga, kementerian lembaga yang lain, dan juga yang saya muliakan duta besar perwakilan negara-negara sahabat, my friend Russian ambassador to Indonesia. Доброй ночи, как дела? Dan juga ini duta-duta besar yang hampir saya kenal sebagian besar, lebih dari 20 duta besar yang datang. Ya, mereka adalah negara-negara yang menghormati peradaban HAM. Karena itu mereka ikut bergabung dengan kami, ya. Tadi mana yang mahasiswa, aktivis mahasiswa, ada nggak? Ada aktivis mahasiswa itu di atas, berdiri. Ini toko-toko mahasiswa ini ya, ya perwakilan mahasiswa, ya. Kemudian tukang-tukang ojek, abang-abang ojek, mbak-mbak ojek. Kelompok keluarga korban pelanggaran HAM, korban ketidakadilan yang saya hormati, dan seluruh jajaran staf Kementerian Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para direktur, para kepala biro, Kakanwil, dan seluruh jajaran staf, office boy, security, dan yang jurnalis, wartawan. Mana wartawan? Jurnalis. I love you. Saya terkenal gara-gara mereka aja ini. Saya batuk aja mereka beritain. I love you. I love you. Jadi saudara dan saudara sekalian, saya hanya singkat saja. Biasanya kalau saya ngomong itu di atas 1 jam. Ini live di televisi nasional, jadi tidak boleh saya panjang-panjang. Hak asasi manusia itu adalah aset, intangible aset termahal di planet ini, yang hari ini kita punyai. HAM ini adalah aset termahal. Ada tangible aset, ada intangible aset. Salah satu aset paling termahal di dunia itu adalah hak asasi manusia. Saudara dan saudari sekalian membayangkan, waktu saya dampingi Presiden Prabowo Subianto di UN General Assembly di New York, semua orang mata di seluruh Indonesia, seluruh dunia berpaku kepada orang-orang yang muncul dan tampil pada saat itu. Presiden Macron, Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri Australia, hampir negara-negara Amerika Latin, Amerika Utara, Afrika sebagian, Asia sebagian, negara-negara Eropa mengungkapkan penderitaan yang dialami jeritan kemanusiaan bangsa Palestina. Pada saat yang sama kita dipertontonkan bahwa hak asasi manusia
menembus batas suku, agama, ras, dan antar golongan. Bukankah kita, terutama yang kaum Nasrani, mereka menempatkan Israel itu imperium dominium menurut kehendak Bible. Tapi umat-umat pemimpin-pemimpin yang Nasrani hadir mendukung Palestina. Itu hanya karena human right. Hanya karena human right. Saya ini Katolik. Saya dilahirkan lawan Israel itu sama dengan masuk neraka. Tapi saya hadir tepuk tangan pertama ketika Presiden Prabowo pidato menyatakan dukungan kepada bangsa Palestina. Hanya karena human right. Oleh karena itulah, maka aset termahal ini dipersembahkan oleh Prabowo Subianto bagi bangsa Indonesia dalam periode kepemimpinannya. Saudara sekalian, membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia adalah legasi besar dan tonggak sejarah sebagai sumber pusat persemaian peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat hak asasi manusia. Bagi presiden sudah selesai. Presiden segalanya punya, tapi dia berikan persembahan kepada anak cucu yang akan lahir di seantero Nusantara, seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia hari ini untuk masa yang akan datang. Legasi besar, legasi monumental, dengan berani membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia. Kalau boleh saya sampaikan, Kementerian Hak Asasi Manusia melalui menteri dan wakil menteri dapat melakukan apa saja untuk demi bangsa Indonesia, terutama dalam kemajuan hak asasi manusia. Adalah sebuah apresiasi, sebuah perhatian, sebuah perintah yang tidak mungkin bisa diberikan kepada menteri-menteri. Karena apa? Karena presiden tahu bahwa hak asasi manusia itu penting. Kita kan 5 tahun ini bangun penguatan. Yang rusak kita recover, perbaiki. Yang bagus kita pertahankan, maintenance. Yang tidak ada kita bangun 5 tahun. Setelah itu 5 tahun berikutnya akselerasi sampai 2034. 5 tahun berikut kita mempengaruhi kawasan. Baru 5 tahun terakhir kita leading di tingkat dunia. Bagaimana mungkin kita leading di tingkat dunia kalau pemimpin-pemimpin tidak prominent dalam demokrasi dan hak asasi manusia, kalau hari ini kita tidak mempersiapkan diri? Oleh karena itulah Kementerian Hak Asasi Manusia membangun mainstreaming human right. Kita impus dari ontologisnya, cara berpikirnya. Kita bangun, kita perkuat peradaban berpikir tentang hak asasi manusia. Kita juga impus epistemologisnya. Kita juga perkuat aksiologisnya. Adalah untuk mempersiapkan agar 2045 Indonesia memimpin dunia.
Jangan tanggung-tanggung untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia. Hari ini Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Saya sudah keliling negara-negara. Profesor Makarim Wibisono, silakan berdiri. Telah bertemu Presiden Dewan HAM PBB bahwa kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Kita tidak tanggung-tanggung. Wakil Menteri baru pulang dari Australia dan menyatakan kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Saya sendiri sudah keliling negara-negara. Kambodia baru pulang dari Laos. Dan saya menyatakan sudah saatnya Indonesia memimpin dunia. Karena apa? Kami komunitas human rights ini tahu kalau Presiden Dewan HAM PBB tongkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang kita akan hasilkan. Konvensi tentang human rights and corruption kita bisa hasilkan. Konvensi tentang human rights and environment kita bisa hasilkan. Konvensi tentang human rights and election, right to vote, right to take a part of government, free and fair election kita bisa hasilkan. Banyak konvensi yang kita hasilkan. Konvensi tentang human rights and development kita bisa hasilkan. Dimulai dengan contoh pembangunan yang tadi itu, musyawarah pembangunan nasional. Kita kasih contoh, itu berarti kami adalah negara pertama yang akan merubah tatanan dunia. Karena di dunia ini tidak ada konvensi tentang human rights and corruption. Tidak ada konvensi internasional oleh PBB tentang human rights and environment. Tidak ada konvensi internasional tentang human rights and election. Tidak ada konvensi internasional tentang human rights and development atau human right to development. Tidak ada. Kalau kepemimpinan Presiden Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan merubah tatanan dunia. Pasti. Jadi jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia. Hari ini kita mulai. Tapi harus bangun peradaban. Figur-figur yang tadi 4 orang, 5 orang yang kami kasih penghargaan. Hariman Siregar. Hari ini kita menikmati demokrasi. Hari ini saya bicara bebas. Hari ini banyak rakyat menyampaikan pendapat, pikiran, perasaan dengan kritikan, tuntutan, dukungan moral kepada saya tanpa ada pembatasan lalu lintas. 7 tahun sebelum saya lahir, Hariman sudah pegang mic. 7 tahun sebelum saya lahir, Hariman sudah masuk penjara. 7 tahun sebelum saya lahir, Hariman sudah dikekang. Dan dalam perjalanannya, Hariman Siregar adalah orang paling dekat dengan penguasa republik, presiden. Menterinya beliau ini yang menentukan, tapi dirinya tidak mau ambil. Tetap aja kritik pimpin demo. Mana ada sih negara ini? Mana ada pemimpin? Maka Bang Hariman, mohon maaf, yang saya kasih ini murah. Kalau dilihat dari plastiknya, bungkusannya. Tapi jangan lihat berapa saya beli, tapi lihatlah mengapa saya kasih penghargaan. Anda layak untuk mendapatkan. Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, kita tahu ada tokoh besar yang menjaga guardian.
konstitusi bangsa ini. Tokoh prominen bangsa Indonesia berkelas dunia ada 2 orang. Satu guardian human rights dan diplomat senior, yang satu guardian di bidang konstitusi dan tata negara, yaitu Profesor Dr. Jimli Aksidiki dan Profesor Dr. Makarim Wibisono. Mana ada sih orang Indonesia yang bukan keturunan berbahasa Inggris bisa jadi presiden Komisi HAM PBB? Hanya Profesor Makarim Wibisono yang bisa penakluk konqueror, bukan dalam pengertian yang salah, tapi pengakluk. Satu, Haris Azhar, aktivis, pembela kemanusiaan, pembela hak asasi manusia, yang sehari-hari bekerja sama seperti saya yang menteri, saudara saya yang wakil menteri, bupati, wali kota. Kita semua sama-sama mengisi kekosongan, mengisi pembangunan nasional. Dia juga ikut mengisi pembangunan nasional, tapi tidak pernah digaji negara, malah dilaporkan lagi, diadili lagi, diteror lagi. Tapi terus mengisi ruang-ruang kosong yang tidak pernah diisi oleh negara, yang kami ini tidak sempurna. Jujur saya menteri, tapi saya juga tidak sempurna menghadirkan hak asasi manusia yang untuk melindungi atau menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ruang-ruang kosong yang kami tidak isi inilah diisi oleh kelompok civil society. Keluarkan kalau ada yang ditahan oleh aparat penegak hukum. Mereka adalah orang-orang yang mengisi ruang kosong yang tidak sempat diisi oleh kami-kami semua. Mereka adalah mengisi, membangun, mensukseskan tujuan bernegara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya preambul. Hanya bedanya kami digaji, mereka tidak pernah digaji. Injustice, tidak adil. Aris, I love you. Ya, maaf ya, saya ini kalau ngomong Singapodium asli. Hari-hari ini kita harus isi dengan kegiatan hak asasi manusia. Pertemuan-pertemuan HAM, diskusi tentang HAM, dialog tentang HAM, membangun mindset dan karakter tentang HAM. Oleh karena itulah saya lebih tertarik dan mengadakan kegiatan ini untuk membangkitkan perasaan simpati, empati, kemanusiaan kepada orang-orang yang menderita. Jangan diisi dengan kegiatan politik, isilah dengan kegiatan kemanusiaan. Saya, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bersama seluruh jajaran, kami sangat empati dan simpati. Tapi ini tugas saya untuk membangkitkan supaya anak-anak putra-putri bangsa Indonesia tidak boleh mendapatkan ketidakadilan, tidak boleh menderita, harus ringan sama-sama dijinjing dan berat sama-sama dipikul. Kami empati dan simpati kepada saudara-saudara yang menderita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kami telah melakukan sesuatu, tapi kami harus membangkitkan bahwa penderitaan kemanusiaan itu semua orang boleh menyentuh relung hati yang paling dalam untuk simpati dan empati kepada saudara-saudara kita. Itulah yang sebenarnya salah satu tujuan daripada kita adakan kegiatan ini. Tujuannya untuk membangkitkan ukhuwah Islamiyah
ukhuwah Kristiania, Nasrania, ukhuwah insania, ukhuwah watonia. Love triheta karana mencintai manusia, mencintai alam semesta, dan mencintai Allah. Cinta itu akan dirajut hanya kalau kita memiliki kalbu kemanusiaan, nilai kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya sampaikan terima kasih ya semua orang yang datang. Catatan terakhir dari saya adalah jangan takut, jangan mundur satu langkah pun untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang membutuhkan keadilan. Jangan pernah takut dan jangan pernah mundur untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Tapi harus ada konsep dasar bernegara. Kalau di Prancis parlemen menyusun undang-undang, itu ada kelompok lain yang datang menyampaikan bahwa ini kami punya bagian belum diwadahi, tolong diakomodir. Kalau di Indonesia parlemen menyusun undang-undang, datang menyampaikan kami tolak, pokoknya tolak. Beda kan? Prancis menyampaikan akomodir, kalau di Indonesia menyampaikan tolak. Apa kita tetap mempertahankan atau kita mau rubah? Kembali kepada kita semua. Ya, mari kita berubah mindset, cara pikir, cara tutur, cara tindak. Karena dengan perilaku, ucapan, tutur kata, pendapat yang menyerang kehormatan antar sesama manusia telah katastrofis, damage, jeopardize its citizenship. Kalau kita kurangi aja yang kata-kata yang sifatnya haters, menyerang kehormatan dan martabat, bangsa Indonesia sudah memimpin dunia. Ya. Saya tetap menuntut jangan pernah mundur untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tapi dalam kontrol on the line of human right, demokrasi, dan human right. Itu catatan dari saya, dan terima kasih semua datang. Saya nanti masa depan ada beberapa catatan yang sebelum saya tutup saya sampaikan. Ada yang pertama, musyawarah pembangunan HAM nasional adalah pertama dan sejarah dunia. Karena seluruh dunia tidak ada musyawarah pembangunan HAM. Musyawarah pembangunan nasional ada, tapi HAM nasional tidak ada. Yang melibatkan kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, dan komunitas civil society. Pembangunan yang partisipatoris ini intinya. Pembangunan yang bottom up ini intinya. Oleh karena itu ini salah satu yang unggul. Ada beberapa, satu data HAM nasional juga adalah data yang mungkin kita termasuk salah satu yang lebih maju. Perubahan undang-undang hak asasi manusia dengan yang tadi saya sampaikan bahwa variabel-variabel itu akan menjadi mempengaruhi dunia, itu juga adalah hal-hal yang menjadi perhatian dan menjadi nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu catatan yang kita mulai kerjakan sekarang ini pelan-pelan, step by step, untuk mengantarkan generasi anak cucu kita
menjadi champions dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. I love you. Prabowo love you. Merdeka! 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 Mohon berkenan kepada Menteri HAM Republik Indonesia untuk tetap berada di atas panggung karena sesaat lagi Bapak kita akan menyaksikan bersama peluncuran penilaian kepatuhan HAM. Kami turut mengundang untuk bisa hadir